KBS Talk, kita bahas semua. Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi di KBS Talk. KBS kita bahas semua. Nah, tema hari ini adalah dalam rangka memperingati Harganas atau Hari Keluarga Nasional yang ke-33 di tahun 2026 ini, di mana BKKBN mengangkat tema sentralnya Ayah Wajib Hadir. Makanya yang hadir di sini, selamat datang para ayah, ayah muda dan ayah tua. Di sini ada hadir ya. Ada Mas Beni dan ada juga Pak Hendy gitu. Ini pasti fans-fansnya Pak Hendy langsung Oke. Jadi ayah wajib hadir ini menekankan pentingnya atau peran aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak dan keutuhan keluarga. Jadi santai aja, kita bakal ngobrol-ngobrol ringan aja sebagai ayah-ayah gitu. Kalau kemarin di podcast kita sebelumnya, di KBS Talk sebelumnya itu yang diundang ibu-ibu gitu, para wanita gitu. Iya. Betul, sekarang para ayah gitu. Aku nanti kasih pertanyaannya ganti-gantian ya gitu ya. Yang pertama dulu deh dari Pak Hendy dulu. Menurut Pak Hendy, apa sih makna sederhana dari tema ayah wajib hadir dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa temanya ayah wajib hadir gitu? Ya, jadi mungkin ya Mbak Ria. Jadi selama ini kan laki-laki dikenal sebagai pribadi yang cuek. Tuh, cuek. Oh, Ya, Pak Hendy tuh cuek ya? Cuek, saya ngerasa cuek. Ya, hampir sebagian laki-laki itu cuek sebetulnya. Cuma cuek itu dalam artian bukan berarti dia nggak punya perhatian sama keluarga, termasuk masalah makan anak. Cuma kurang pandai mengekspresikan Kurang mungkin pandai. Ya, betul. Kita kan nggak seperti perempuan yang perasaannya begitu dalam. Tapi kita laki-laki itu kan biasanya logikanya dalam, perasaannya sedikit. Jadi dia kelihatannya nggak cuek gitu, nggak romantis gitu. Tapi sebetulnya kita itu perhatian banget. Jadi ini saya kira makanya BKKBN ngambil tema ini sebetulnya adalah untuk mendorong, menggerakkan laki-laki supaya mengekspresikan. Lebih ekspresif lagi, Betul. lebih ada. Cuek itu maksudnya tetap ada atau nggak ada nih bareng keluarga? Kita itu ada sebetulnya di tengah-tengah. Tapi nggak berfungsi. Bukan nggak berfungsi. Ada tapi nggak berguna. Bukan nggak berfungsi. Cuma karena laki-laki itu tidak pandai mengekspresikan. Menunjukkan rasa cintanya rasa cinta. gitu kan. Padahal semua cinta banget. Mungkin kalau dibandingin sama perempuan, cinta kita sama anak kita itu lebih tinggi sebetulnya. Oke. Jadi tema ini sebetulnya mengangkat bahwa kita bagi laki-laki, ayo kita tunjukkan ekspresi kita buat mereka. Ayah wajib hadir. Oke, kalau menurut Mas Berki, hubungannya dengan ayah wajib hadir tuh kenapa sih gitu? Atau gimana sih bentuknya? Menurut saya, kalau menurut saya ayah wajib hadir itu yang pertama adalah supaya dia bisa membimbing dari umur 0 sampai dia masa golden egg, saya harus hadir seperti itu. Karena memang sepengalaman saya dalam kehidupan saya juga berasa kayak kurang dari sosok ayah. Oke. Betul. Makanya ketika saya udah punya anak, saya wajib satu adalah saya mau selalu hadir dari 0 sampai dia golden egg, sampai dia TK dan sampai besar saya selalu ada di Aduh. mengajak membimbing dia. Betul. Supaya tidak bahasanya bias lah ya, biar seperti ya kehilangan arah lah. Betul. Karena memang mungkin dari sosok ibu lebih banyak di rumah. Tapi kalau sosok ayah itu mengajarkan bagaimana di luar nanti kamu harus kuat. Kamu di luar, kamu harus kuat. Nah, yang bisa mengajarkan dulu ada sosok ayah. Luar biasa, saya belum apa-apa udah pengen nangis. Oke, jadi kalau ayah wajib hadir tuh karena biasanya kalau para ayah tuh mikirnya yang penting tugas saya mencari nafkah buat keluarga, kadang-kadang begitu mungkin ya, mencari nafkah buat keluarga, ya udah di rumah tuh udah ada ibu yang ngurusin dan segala macam gitu. Padahal bukan berarti ayah tuh tidak peduli dengan keluarganya, tapi mungkin itu tadi yang kata Pak Hendy, kurang mengekspresikan, kurang ada bersama, karena kadang rasanya gengsi atau menjaga image atau bingung mengekspresikan perasaannya ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kayak dulu tuh saya juga begitu, kebetulan ayah saya tuh tentara, jadi saya dididik keras banget ya. Saya juga ayah saya jarang hadir dari saya kecil karena sering berperang atau apapun. Tapi saya tahu salah satu bentuknya misalnya gitu, dia nyiapin tas sekolah saya gitu kan, besok pagi-pagi gitu. Emang dia nggak pernah bilang
eh, bapak sayang sama kamu atau apa kayak gitu enggak, tapi dengan dia nyiapin tas sekolah saya, besoknya nyiapin sepatu saya, kadang dibersihin, disemirin tanpa ngomong, itu adalah salah satu bentuk cinta ya. Oke. Itu langsung saya laki-laki, Mbak. Laki-laki Curhat nih kayaknya. Jadi bapak nggak mau jadi laki-laki? Oh, Enggak, salah. Kadang ya kalau saya sih ya lebih, enggak gitu ya Mas Berki ya. kalau saya memang lebih ke, saya pengen selalu ada di samping dia. Ya, setuju. Seperti ya mungkin waktu ke site lama ninggalin Betul, seminggu betul banget. nggak ketemu atau memang lembur lama, kadang memang aduh pokoknya satu hari harus ketemu sebenarnya. Iya. Biar anak banyak kenangannya sama ayahnya Betul. ya. Gitu ya. Dan menurut Mas Beki sama Pak Hendy, kehadiran ayah itu harus selalu secara fisik atau bentuk kehadiran lain nggak fisik gitu ya, itu sama pentingnya juga. Ya betul, sangat penting ya. Makanya tadi kan kita Mas Berki bilang kita ada selalu di luar ya. Bukan ada selalu di luar, kita memang disibukkan dengan kegiatan di luar. Pengalaman kalau saya meskipun tidak bisa mengekspresikan, tapi ingin selalu tahu gimana kabar anak-anak. Kayak meskipun lewat Memantau telepon ya. ya memantau, meskipun saya telepon ibunya, tapi sebelumnya pengen ketemu anaknya. Anaknya udah makan belum? Anaknya udah ngajarin PR belum? Jadi meskipun kita tidak selalu bisa Hadir secara fisik ya. secara fisik situ, tapi kita bisa lihat mereka sedang apa. Betul. Karena sekarang kan pergaulan yang kayak gini nih kita juga agak Ngeri ya. ngeri gitu ya. Kalau nggak dipantau, nggak dipantengin, anak tuh harus merasa punya ayah sebagai pembela gitu ya, supaya dia merasa aman dan nyaman gitu. Oke, saya sekarang nanya ke Mas Berki, kenangan apa yang paling berkesan yang Mas Berki pernah punya sama ayahnya Mas Berki? Kenangan bersama ayah saya. Kenangan yang paling berkesan. Karena kalian sebagai ayah atau saya juga sebagai ibu, kan kita juga anak dari seorang ayah ya gitu. Kenangan apa yang paling berkesan? Mungkin waktu dulu tinggal di Kalimantan ya. Oh, oke. Pernah tinggal di Kalimantan ya? Iya, pernah tinggal di Amuntai, Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah. Nah itu kalau saya sih manggilnya bapak sih, bapak. Dia setiap sore udah pasti ngajak keliling jalan-jalan. Ke suku Dayak? Oh enggak, jalan-jalan. Jalan-jalan keliling sore aja. Karena kan dulu berarti tahun berapa ya? Kalau nggak salah berarti tahun 90-an ya. Karena di daerah sana masih banyak sawah, pohon, jadi jalan-jalan sore gitu. Jalan-jalan sore naik mobil gitu kan. Aduh, beda dia. Naik mobilnya jalan sore naik mobil. Kita naik kebo ya, ini gitu. Tapi mobil dinas. Dari seru. Ya, Oke. Jalan-jalan setiap sore itu sih yang paling berkesan. Paling berkesan ya. Karena memang selalu ngajak saya berdua gitu. Oke, kalau Pak Hendy udah punya anak remaja? Sudah, saya udah punya anak dua, satu kelas 1 SMP, satu kelas mau naik kelas 2 SMA. Oh, oke, udah teenager ya, berarti Iya. aja cocok nih pertanyaannya untuk ayah yang punya anak remaja. Gimana sih cara seorang ayah membangun komunikasi sama anak remaja? Karena agak beda ya treatmentnya ya kalau sama anak remaja, dideketin ayahnya udah nggak mau gitu ya, itu udah pengen sendiri, tapi justru itu masa-masa yang kita harus waspada gitu ya. Ini susahnya nih, karena kebetulan anak saya laki-laki sama perempuan. Kalau anak perempuan cenderung dia lebih dekat sama saya, jadi kita bisa ngobrol gitu, bertukar pikiran ya. Gitu. Kadang-kadang kan dia juga kalau nggak diminta cerita juga tentang sekolahnya, tentang teman-temannya gitu. Yang susah tuh anak laki-laki. Anak laki-laki tuh kalau udah gede tuh diajak aja nggak mau. Nah tapi sebisa mungkin saya membangun chemistry dengan dia tuh. Jadi biasa kalau saya capek gitu, saya suruh minta, Kak tolong pijitin dong. Nah di situ saya bisa ngobrol. Termasuk itu tadi. Kasihan ya anaknya ya, di abuse, suruh mijet, ngobrol, disuruh pijet ya. Itu salah satu caranya ya. Karena dia juga. Jelas dia nggak mau ngobrol, suruh pijet. Karena dia juga itu sebagai ada take and give ya. Oh, oke. Mijet karena pengen sesuatu tuh. Oke. Bi, kakak mau itu dong, mau makan itu sama teman-teman. Oh ya makan di mana gitu. Yang penting saya tahu dengan siapa dia pergi kemana. Iya. Atau kadang-kadang
Bi, kakak mau beli ini dong gitu. Jadi di situ saya gak membangun komunikasi dengan dia gitu. Karena dengan anak laki-laki itu ya begitu. Betul, betul. Susah banget Betul. komunikasinya. Udah gengsi, Udah gengsi, udah nggak mau diatur gitu ya. Nah, itu. Apalagi dengan karakter anak laki-laki itu yang saya udah gede loh gitu. Oke. Jadi ya gitu. Terus seberapa penting Pak Hendy atau Mas Berki mempunyai momen makan bareng sama anak gitu? Berapa sering? Terus feel-nya gimana sih makan bareng? Kalau Mas Berki kan anaknya putrinya masih kecil ya? 2 tahun. Masih 2 tahun ya, tapi kan dia tuh udah nginget ya, udah inget lah gitu ada makan. Kalau Pak Hendy kan anaknya udah bisa, mungkin dari sudut pandang yang berbeda gitu. Gimana tuh menurut Mas Berki? Penting sih. Iya, penting Karena ya. memang ketika makan malam bersama biasanya kan selalu bertiga sih. Jadi biasanya istri masak, saya ngajak main dulu. Istri masak, bapak makan gitu ya. Oke. Setelahnya. Oke. Saya nunggu sambil ngajak bermain. Setelah makan semua ya kita makan bareng. Nah biasanya tuh kalau kebetulan mungkin saya lagi lembur, istri sama anak saya makan duluan, tapi biasanya di teras. Nah di teras, saya biasanya nge-view dari CCTV, ngajak ngobrol. Saya selalu mantau anak saya lewat CCTV. Jadi CCTV-nya 2 arah kita ngobrol. Jadi biasanya langsung saya panggil, lagi makan apa, dia nyaut gitu biasanya. Suka ngomongnya tuh ya papa di CCTV seperti itu. Jadi Ada dia tetap papa tuh ada gitu ada, ya. tetap ada. Jadi itu biasanya saya sih. Oke, kalau Pak Hendy seberapa sering tuh? Dan seberapa penting? Seberapa sering dan seberapa penting tuh? Penting sebetulnya, penting banget. Dan saya merasa ini sesuatu yang sudah hilang karena udah gede ini susah untuk berkumpul makan bareng. Jadi sebaiknya memang kayak Mas Berki nih, mumpung masih kecil gitu, sering-sering ketemu sama anak. Udah gede nanti tinggal nyeselnya susah. Aduh, jangan Sibuk ditakut-takutin. masing-masing ya. Sibuk masing-masing. Lo enggak, ini kenyataan yang yang bisa kita hadapin lah gitu ya. Penting sebetulnya. Kadang-kadang dalam hal ini yang inisiatif ibunya. Gitu. Pas kita lagi libur, Sabtu atau Minggu ya weekend kita libur, ibunya suka bilang, "Abi kita makan luar yuk." Ya, oke, makan di mana? Jadi saya tidak pernah mengatakan enggak, tapi oke, karena itu adalah kesempatan bagi saya untuk ketemu anak. Betul. Itu sebetulnya yang jadi permasalahan kita di ayah yang punya anak-anak yang udah remaja. Jadi salah satunya adalah harus menyempatkan diri untuk makan bersama ya di luar rumah ya, walaupun di luar rumah tuh di teras gitu ya, di taman. Di taman. Mungkin kalau tangan-tangan muda di restoran lah, di mie gacokan. Nggak boleh nyebut merek. Oke, itu juga jadi salah satu momen. Saya setuju sih gitu. Dan memang semakin besar tuh anak-anak juga karena punya banyak kesibukan ya. Main sama temannya paling enggak kita sebulan sekali atau gimana tuh perlu ada makan bareng tuh sebagai sarana untuk kita ketemu ya, mingle atau ngebonding gitu kan. Nah sekarang kalau pas lagi ngumpul nih sama keluarga masing-masing, apa sih makanan favorit atau makanan wajib yang biasanya tuh harus ada, atau kalian paling seneng nih bareng-bareng tuh makan ini aja yuk gitu. Mas Berki apa? Makanan favorit Saat keluarga? ini sih memang makanan bervariasi sih. Tapi memang karena Anda semua suka ya. Iya, tapi memang biasanya kalau anak saya lebih suka itu tuh lebih ke lele goreng. Kalau lagi susah makan, ya lele goreng. Udah pasti harus ada lele goreng. Ya karena memang dari kecil ya mungkin dari ibunya dulu pas mengandung makannya lele. jadi senang lele. Jadi kalau susah makan ya lele. Tapi memang kalau nggak lele udah pasti telur bisa telur dadar atau telur ceplok pakai kecap. Persis kayak bapaknya dulu kecil. Sama persis itu. Jadi makanan favorit keluarganya di rumahnya Mas Berki itu adalah pecel lele atau telur ya? Bapak ibunya sih pecel ayam. Pecel ayam, lele. Pecel-pecelan. Simple aja. Sangat simple dan mudah dijumpai. Ini Pak Hendy yang agak susah. Pak Hendy tuh biasanya makannya steak gitu kan. Kalau Pak Hendy apa makanan favorit keluarga? Kita beda selera sesungguhnya. Tapi semuanya mie instan. Cuma beda selera saya. Biasa rasa pedes. Biasanya apa Pak kalau di sana? Biasanya akan drive anak laki-laki yang ya, jadi kalau dia udah minta itu
pengen makan di mana gitu. Pengen makan di mana. Dan kebetulan kita nggak bertentangan dengan permintaan itu. Misalkan kayak memang dia suka sate. Oh, oke. Suka sate sama suka nasi padang. Oke. Semua sih. Jadi kalau makan bareng tuh kalau nggak sate nasi Nasi padang. padang. Yang penting wareg ya. Yang penting ketemu gitu. Oke. Oh kemarin bilangnya anak saya sukanya steak Pak. Jadi Itu lagi aja sih. Blending aja sih. sebenarnya sate ya, sama Sate, aja sama sate, daging ya. sama daging. Sama daging yang dibakar. Oke, pernah nggak sih para bapak ini masak buat keluarga? Mas Berki atau Pak Hendy? Mas Berki dulu deh. Weekend biasanya. Masak apa? Paling sering apa? Sak air. Ya. Masak air juga gosong. Biasanya sih macam-macam ya. Mm-mm. Tapi ya lebih sering memang nasi goreng. Tapi kalau mungkin ada bahannya kadang ya masak tumis kangkung atau mungkin ayam filet, tapi filetnya di mentega. Oh. Kan yang penting nggak bisa pedes kan. Iya, Kayak iya, dia Oke. mereka nggak kuat kalau pedes. Itu aman tuh anak istrinya tuh. Aman. Aman, Alhamdulillah. Entah kenapa. Sambil gitu. buka TikTok. Oh, oke. Cek Paduannya nih, gitu cek ya. nih. Oh gini. Oh, oke. Masaknya seperti ini. Ternyata hasilnya keasinan ya sudah. Ya udah ya, usaha ya di weekend ya. Kalau Pak Hendy, Paling karena anak-anak suka tadi mie, saya ngakalinnya supaya mie ini bisa ada proteinnya lah. Pernah saya masakin mereka mie dong. pernah saya masakin mereka. Pernah, berarti jarang. Itu juga mie. Oke, dicampur apa? Mie campur endog, kemudian kita Mie pakai telur itu Pak. Itu kayaknya gue tiap hari ya. martabak mie. Martabak Udah gaya mie, banget martabak sama martabak mie, martabak mie. Oh, dibuat Iya, martabak martabak. mie. Oh, wow, ya tahu. Bikin Indomie terus di telur dadar gitu terus digoreng. di teflon gitu. Oh, oke, itu tuh menu andalan ya. Andalan. Menu andalan. Yang paling bisa itu. Ya kan nggak bisa. Oke. Kalau pas sekarang kan kita sendiri juga suka sibuk sama gadget ya. Apalagi kadang di jam makan juga sibuk sama gadget. Kalian punya aturan nggak sih di rumah kalau lagi makan bersama tuh nggak boleh lihat gadget gitu? Karena menekankan pentingnya momen makan bersama ayah gitu ya. Apalagi kalau momennya jarang misalnya ya karena kesibukan para ayah di luar gitu ya. Nah, apakah pernah melakukan hal itu gitu kan? Terus menurut para ayah ini kenapa segitu pentingnya kah makan keluarga tanpa didistract oleh gadget atau lainnya? Jadi Mas Berki dulu. Ya, kalau saya kan memang anak masih umur 2 tahun ya. Betul. Gadget itu atau enggak, karena kan kita biasanya lebih sering screen time ya. Kalau lagi makan sih udah pasti enggak. Sudah pasti nggak boleh ya. Jadi makannya itu nggak dibantu dengan gadget. Oh, karena nanti takut oke. kebiasaan. Betul. Makanya makan ya makan, tapi nggak apa-apa makan sambil main. Jadi biarin aja. Oh, oke. Main sih ya. Saya itu muter-muter. Mungkin karena bosen ya Sambil atau main ya ya. nggak apa-apa, tapi jangan di gadget. Biasanya Oke. kalau gadget itu udah biasanya habis mandi. Ya. Atau istri lagi mandi ditinggal di kasur dia nonton. Dan sebentar hanya itu aja. Ya. Jadi makan tidak pernah. Jadi makan tuh biarkan momennya ya memang momen keluarga makan bareng gitu ya tanpa ada distraksi. Usil ke screen. ngambil makanan saya, Ah, dan istri iya. main. Dan nggak apa-apa biarin aja. Oke. Seperti itu. Seru. Saya kayaknya mau jadi anaknya Mas Berki. Nggak. Kalau Kalau makan ada Iya. Kalau ini mah paling Tambah 1 porsi lagi tadi. 2 porsi. kalau Pak Hendy gimana? Ini malah jangan-jangan bapaknya yang malah lihat HP nih. Gitu. Enggak sih. Saya kan nggak mau kasih contoh yang baik. Oh. Cuma memang karena tadi tuh anak remaja itu kan selalu dia entah dia ada lagi apa namanya ngobrol sama temennya, mau cari kemana gitu. Jadi terus terang memang saya belum bisa menerapkan tadi ya aturan kalau makan nggak boleh makan itu. Tapi kita berusaha untuk selalu komunikasi. Kak, sambil ngobrol itu sehingga dia agak-agak lupa tuh sama gadgetnya. Betul. Kan susah banget kalau udah apalagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan cenderung lebih nurut ya. Oke. Kalau misalnya nih para ayah di sini diminta membuat menu spesial Hari Keluarga Nasional misalnya. Menu apa yang paling menggambarkan kehangatan keluarga Indonesia, bukan keluarga sendiri ya. Menu apa sih kira-kira yang ada di benak kalian yang paling menggambarkan kehangatan keluarga Indonesia dari Mas Berki? Nasi kuning.
Nasi kuning, Iya. kenapa? Karena Nasi pagi-pagi kuning. banyak yang jual. Bikin nasi kuning biasanya atau Bikin enggak nasi uduk, 2 hal itu aja. Nasi kuning atau nasi uduk. Nah, Karena itu memang terus, nasi khas Indonesia ya, dan pasti Dan itu pasti enak, lahap makannya. betul. Saya setuju sih nasi kuning, karena kita kalau ada perayaan dimanapun pasti nasi kuning ya. Anak Iya. ulang tahun nasi kuning, perayaan kantor nasi Nasi kuning. kuning. Kenapa? Karena benar-benar nasi kuning itu kayak merayakan hari spesial gitu ya. Gitu sampai kelahiran, memperingati apapun. Kayak 17 Agustus aja bikin tumpeng nasi kuning, biasanya gitu. Saya setuju itu menggambarkan, dan isiannya juga benar-benar menu Indonesia Indonesia. yang beragam ya, ada urap, ada tempe, Ayam orek. goreng, dan Ayam, simple telur, aja, oke, oke, tempe. Kalau Pak Hendy apa selain apa sebelah? Oh, Kerupuknya nambah ya Pak? Kerupuknya banyak. Sekilo ya. kok nggak ada gizi-gizinya? Kalau Pak Hendy apa? Eh, Kalau saya sih sebenarnya sukanya anak-anak apa gitu, dan biasanya karena hampir semua ibunya, anaknya itu hampir semua suka nasi goreng. Nasi goreng juga Indonesia banget ya. Tapi nanti kemudian dikasih yang agak lengkap lah isinya. Agak lah. Telur ya Pak? Telur, Nasi goreng nasi doang digoreng. nasi Iya, bawang, nasi udang doang, micin. Biar agak lengkap kasih telur satu. Nasinya punya. Agak lengkap coy soalnya. anak nasi belangko kan gitu, potong bawang, potong cabai, potong goreng udah campur nasi. Garut. Selesai. Makanya nggak mau kayak bapaknya dulu, saya kasih proteinnya nggak lengkap gitu. Oke. Terus kalau di rumah siapa sih yang lebih disiplin? Ayah atau ibu? Oh, di rumah kalian masing-masing, Mas Berki lebih disiplin siapa nih? Istrinya atau Mas Berki? Ke anak ya, soal makan lah, soal di rumah atau apalah gitu. Kalau Yang lebih strict disiplin gitu. lebih ke istri saya sih. Karena memang selalu bersama istri saya ya. Kalau saya sih lebih biasanya kadang agak sedikit udahlah nanti aja, biarin dulu aja, nanti aja makannya dilanjut. Agak sedikit dilonggarin kalau saya. Oke, istri lebih strict ya. Strict ya. Oke. Kalau Pak Hendy? Sama ya. Udah pasti sih sama ya. Ya kalau di rumah tuh emang ibunya lah. Ibunya lebih strict ya. Strict gitu. Oke. Kalau menggambarkan sosok ayah dalam satu kata, ayah itu gini gitu. Nah, menurut Mas Berki sama Pak Hendy itu apa? Ya Mas Berki dulu. Satu kata ya. Mau nangis, butuh tisu. Musik dong. Ayah. Ayah ya. Ayah. Dalam satu kata. Dalam satu kata. Hadir sih. Hadir. Selalu hadir. Jadi selalu hadir. Ayah. Bebas ya, pokoknya maksudnya pokoknya ayah yang ingat kita tuh satu kata yang menggambarkan sosok ayah tuh yang paling kita ingat tuh apa? Hadir. Mas Berki. Pak Hendy? Kuat gitu ya. Karena seorang ayah dituntut harus kuat dalam situasi apapun ya, dalam kondisi apapun. Sedang sedih, sedang gembira, dia harus kuat. Aku penasaran deh, kalian sebagai ayah pernah nangis nggak sih? Pernah mungkin pas ketika anak lahir ya. Jadi feel sebagai seorang ayah atau bapak mulai muncul. Gue ayah nih sekarang nih gitu kan. Sosial media ketika anak mungkin lagi sakit atau anak lagi kok tiba-tiba dibuang orang, itu udah mulai nangis rasanya sih. Sedih jadi. Gimana nih kalau terjadi terhadap saya, atau mungkin saya ya mungkin amit-amit nggak ada atau gimana, ternyata gimana gitu. Oke. Pak Hendy pertama kali nangis? Pernah nangis. Oh iya, maksudnya sebagai ayah gitu. Momen pernah menangis sebagai seorang ayah pas kapan? Sebetulnya banyak sih momennya yang. Pak Hendy nangis tiap hari? Enggak sih. Momen apa yang paling diingat gitu? Awal yang paling saya ingat ya, itu ketika saya masukin anak ke SD. Jadi saya mikirin anak saya gimana, bisa nggak diikuti. Pas hari pertama sekolah gitu ya? Pas hari pertama sekolah gimana? Iya. Itu
momen ketika I feel saya that. mulai keluar Betul. air matanya di situ. Betul. Kayak tiba-tiba, anak gue udah gede nih, masih sekolah, ya ampun, terharu gitu ya. Dengan perjuangan kita yang maksudnya bekerja keras dan harus kuat sampai membesarkan anak. I feel that aku bisa merasakan hal itu. Tapi waktu dari para ayah ini kecil gitu ya, Mas Becky sama Pak Hendy, untuk dari kecil, yang paling sering memanjakan ibu atau ayah? Ibu atau bapaknya? Udah pasti seperti sama kita ya jawabannya ya. Mas Becky yang lebih Mungkin manjain kalau Mas saya Becky, ibu. anak saya perempuan kayak lebih condong ke bapaknya, jadi minta tolong ke papanya. Saya kan kita di rumah dipanggil papa ya, ya lebih saya manjakan jadinya. Sering adu mulut tuh sama istri saya. Kok dikasih? Kalau Mas Becky sendiri lebih sering yang memanjakan Mas Becky, ayahnya Mas Becky atau bapaknya Mas Becky atau ibunya Mas Becky? Ibu ya. Betul. Yang memanjakan saya ibu. Ibu, kalau bapak memang lebih ke sosoknya lebih yang Iya. sosok melindungi mungkin ya. melindungi aja sih, tapi memang segala keputusan itu dari ibu. Tetap dari ibu. Pak Hendy? Sama lah. Ibu. Jadi ya itu dia. Siapa ya? Ibu. Ibu kita kan lebih care sama kita ya. Iya, karena memang Tapi bapak itu juga memang tidak bisa Ya itu tadi bisa dijawabnya gitu. karena tadi care-nya berbeda ya. Berbeda. Kalau ibu Berbeda. cara mendekatkan diri sama anaknya kan karena selalu nempel ya, Iya. selalu bareng. Ya bapak apalagi mungkin zaman dulu ya masih Masih saya ganteng. agak ganti nih ngomong zaman dulu. Zaman dulu kan orang tua itu lebih kaku ya dibandingin orang tua zaman sekarang ya gitu ya, lebih yang penting ayah itu harus kelihatan tegar, harus kelihatan kuat, yang penting cari nafkah, ada rumah, ada ini gitu udah cukup gitu loh, nggak anak tuh pokoknya urusan ibunya biasanya seperti itu gitu ya. Makanya makin kesini kenapa BKKBN juga mengangkat perannya adalah peran ayah dalam keluarga, karena banyak banget nih ya, aku juga aku punya akun di Threads gitu, sering baca tuh anak-anak Gen Z itu kadang bilang, saya kayak gue nggak deket sama bokap gue kehilangan sosok ayah. Ya benar atau tidak kadang-kadang jadi menyalahkan keadaan, karena gue dulu nggak deket sama bokap gue, sekarang gue jadi bandel atau apapun itulah gitu. Makanya mungkin pemerintah merasa dia kalau anak lebih dekat dengan ayahnya gitu kan, dia belajar mengekspresikan perasaan ya, validasi perasaannya bahwa memang oh iya ayah saya tuh sayang ya sama saya gitu kan, kayak seperti itulah gitu. Jadi dia tuh punya rumah yang melindungi dia, bagi kan ayah tuh adalah cinta pertama anak perempuannya ya, itu udah pasti gitu. Ya sama sih, saya juga memiliki ayah dari zaman baheula gitu ya, dengan karakter yang keras gitu, tidak ada kata-kata manis gitu kan ya, tapi kita ya saling care lah, kita tahu memang jangan sampai menunda waktu untuk mengatakan kalau kita tuh care, atau kita sayang sama orang lain, apalagi sama orang tua. Gitu ya. Jadi selama masih ada waktunya ya diutarakan gitu. Walaupun mungkin menyenangkan ayah kita banyak cara ya, gitu ya, dengan ngebeliin makanan, ngebantuin, memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik gitu ya, kayak ngajak jalan-jalan atau apa gitu, itu adalah bakti yang bisa kita kasih sekarang gitu ya. Oke. Ya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir gitu ya untuk para ayah yang ada di sini. Kalau bisa mengulang satu momen bersama ayahnya masing-masing, berarti bersama bapak dari para ayah di sini, momen apa yang ingin diulang? Jadi momen yang dulu berkesan saya sama bapak itu, walaupun juga pergi bersama-sama sih, kita tuh sering pergi ya weekend, meskipun cuma makan mie ayam jalan. Yeah. Jadi mie ayam jalan buat kita sudah cukup mewah waktu itu di tahun 90-an. Betul. Nah itu momen-momen yang sebetulnya pengen banget kalau bapak masih ada, kita bisa ulang. Saya terharu. Mengulang kembali ya, betul itu dari sekian banyak peristiwa, karena kita mengingat momen sederhana yang dekat ya sama
diri kita ya. Mas Berki? Lebih ke momen secara nggak sengaja ya. Jadi itu mungkin pas lagi pergi berangkat, saya lupa deh sekolah atau kuliah ya. Kebetulan memang bapak lagi di rumah ya, mungkin lagi mungkin nggak libur mungkin dulu ya. Jadi saya berangkat saling sama ibu bapak, saya jalan tapi saya nggak sengaja ngeliat spion. Nah itu apa merhatiin saya terus, itu pertama kali. Iya, jadi kayak apa ya, kayak ada harapan dari bapak buat anaknya sih. Secara nggak sengaja ya bang. Iya. Oke, mungkin kalau saya sih saya masih ingat jadinya gimana dulu waktu kecil. Nggak tahu kalian ngerasain nggak ya dibonceng sama bapak kita naik motor hujan pakai ponco yang panjang gitu, tau nggak lo? Kita di dalamnya gitu pegangan gitu. Mungkin nggak tahu saya anak zaman sekarang masih ngerasain nggak? Dulu saya relate ngerasain tuh SD sekolah, saya inget banget satu motor tuh saya 3 bersaudara, kita bener-bener satu motor tuh berempat bapak saya, terus kita anak ketiga gitu, pakai ponco yang lebar gitu. Saya masih inget bau-baunya, hawa-hawanya, terus kita pegangan gitu. Itu tuh kayak happy banget, kayak bahagia banget ya. Itu adalah momen-momen yang nggak bisa dilupakan. Oke, seru banget. Tapi karena durasi waktu, mungkin nanti lama-lama kita akan ngobrol lagi ya dengan teman-teman lainnya. Jadi untuk teman-teman yang lain, selama kita masih punya ayah gitu ya, disapa, kalau jauh ditelepon gitu ya, sebisa mungkin ya kita senangkanlah hati beliau, dan kalau masih bisa mengucapkan terima kasih gitu ya, masih bisa mengucapkan bahwa kita bangga sebagai anaknya, diucapkan. Dan para ayah di sini kita harapkan, baik ayah yang muda yang anaknya masih kecil gitu ya, maupun ayah yang sudah punya anak-anak remaja gitu ya, untuk selalu hadir di rumah ya. Mungkin ada momen-momen pada saat kita waktu kecil kekurangan waktu gitu ya, maksudnya kita balas sekarang gitu, jangan sampai anak-anak kita kehilangan momen-momen berharga dalam hidupnya gitu ya. Walaupun mungkin para ayah nggak se-ekspresif para ibunya ya dalam mengungkapkan, tapi saya setuju paling nggak tetap ada dan hadir di situ aja tuh kita sebagai anak bisa ngerasain kok gitu. Oke, terima kasih banyak narasumber kita yang hebat-hebat banget pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi teman-teman di KBS Talk di sesi berikutnya. Selamat sore, mohon maaf kalau ada salah kata. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih telah menyaksikan KBS Talk. Kita bahas semua. Melayani dengan kualitas, menghadirkan kebaikan dalam setiap sajian.